warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Untuk mempersingkat waktu, izinkan pada hari ini saya memaparkan tentang aksi nyata budaya positif dari modul 1-4. Sebelum kita mulai, saya minta tolong Pak Aziz untuk memimpin doa bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melaksanakan kegiatan pada hari ini, mudah-mudahan kegiatan ini menjadi kita merasakan kehidupan dari orang-orang umumnya. Ayolah kita sejenak dengan kepala saya berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Pak Aziz. Baik, langsung saja saya mulai tentang budaya positif, yaitu penerapan budaya positif melalui segitiga restitusi. Ya. Selamat datang para guru hebat. Mari belajar dan berkolaborasi untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Terima kasih. Masih semangat semuanya? Kita mulai dengan kita bernyanyi bersama-sama belajar Pancasila. Saya minta tolong kepada Bu Dian bersedia memimpin kita semua untuk menyanyikan profil belajar Pancasila. Terima kasih. Ya, berdiri semuanya. Kita bernyanyi dengan yang gembira. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkelindahan global, berkembang yang mandiri, kreatif dan bermoral kritis. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali teman-teman. Saya manggilnya teman-teman saja ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Dian. Baik, kita lanjutkan. Pertanyaannya, apakah budaya positif itu? Apakah budaya positif itu? Ada yang tahu? Ya, bisa angkat tangan. Ya, bisa. Nilai-nilai. Ya, kemudian keyakinan. Ya, Pak Hudi. Kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik. Ya, Pak Faris. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan yang diterapkan di sekolah yang berpihak pada murid. Ya, suatu keyakinan atau kebiasaan yang diterapkan kepada murid. Sebelum kita lanjutkan lebih mendalam lagi, bagaimana kalau kita membuat keyakinan kelas terlebih dahulu? Sudah siap? Sudah siap. Kita buat keyakinan kelas terlebih dahulu. Nanti keyakinan kelasnya ditempelkan di sebelah layar. Layar. Ya, yang besar. Kira-kira 5 menit cukup? Cukup. Ya.
Sudah? Sudah semuanya? Kalau sudah, saya bacakan terlebih dahulu. Keyakinan kelas kita hari ini ada santai dan serius, lalu tidak bicara sendiri. Yang ketiga ada tertib, lalu yang keempat ada sopan santun, yang kelima aktif di dalam kelas, yang keenam angkat tangan sebelum berbicara, yang ketujuh mengembalikan barang ke tempat semula. Ini mungkin kalau sudah pinjam deh, jadi setelah pinjam dikembalikan ke tempatnya. Terus disiplin, ini ada tertib lagi. Yang terakhir HP silent. Ini bagaimana kita setujui teman-teman? Kita yakini? Nah, baik, terima kasih. Jadi, budaya positif adalah budaya yang perwujudan dari nilai keyakinan dan kebiasaan yang diterapkan di sekolah yang berpihak pada murid. Kira-kira seberapa penting budaya positif itu dilakukan? Kira-kira bagaimana? Sangat penting dilakukan. Jadi konsep utamanya di sini yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Ada keyakinan kelas seperti yang tadi barusan kita terapkan. Lalu ada kebutuhan dasar manusia, ada teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Setelah itu ada posisi kontrol, ada sertifikat restitusi. Jadi konsep utama yang akan saya paparkan ada 6. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Di sini ada perubahan paradigma belajar. Ada sebuah kegiatan di sini. Ada yang bisa memberikan contoh, ada yang bersedia untuk memberikan contoh di sini, yaitu sebuah kegiatan kepalan tangan. Ya, Pak Budi dengan Pak Freddy. Ya, baik. Jadi Pak Budi ini yang A atau yang B? Yang genggam. Ya. Jadi sekarang Pak Budi menuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga. Setelah itu sobeklah kertasnya dan kemudian letakkan pada tangan dan genggam sekuat-kuatnya. Lalu yang B ini berarti Pak Freddy. Pak Freddy sebagai teman Anda ingin mencoba merayu Anda dengan sekuat tenaga untuk mengambil apa yang sudah Anda genggam tadi. Ya, bisa ke depan untuk dipraktekkan. Kira-kira bagaimana sih mempraktekannya itu? Ada teman saya itu ingin lihat apa yang ada di kepala Anda. Boleh? Ini itu yang penting. Oke, kita main sweet aja ya. Gunting berhasil kertas. Oke, coba. Iya, Pak. Hati dan ya. Gak mau. Mana uangnya? Mana uangnya? Ayo, sebisa mungkin. Kalau ini saya kasih aja. Bisa
keyakinan. Iya, punya keyakinan dan pendirian yang kuat. Ya, terima kasih. Di tepuk tangan untuk Pak Budi dan Pak Freddy. Apa itu? Apa uang dan kertas. Ya, terima kasih. Jadi pada kegiatan barusan yang sudah dipraktikkan sama Pak Budi dan Pak Freddy, itu kira-kira apa yang terjadi? Ada yang tahu kenapa tadi Pak Budi tidak ingin sama sekali orang lain tahu apa yang Pak Budi bawa atau apa yang Pak Budi genggam, meskipun cuma sekedar melihat atau mengintipnya? Kertas, Bu. Ada yang bisa ya, Budian? Karena itu sesuatu yang berharga ya, Pak. Sesuatu Orang lain itu mengetahui. sesuatu yang berharga. Ya, ada lagi mungkin? Ya, Karena Pak Budi mempunyai keyakinan besar, prinsip tidak mau ada yang dimiliki harga ini diberi orang lain. ya, betul. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua, untuk teman-teman semua. Ya, baik. Jadi perubahan paradigma belajar, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan konsep pembelajaran berdiferensiasi, sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap dan perkembangannya untuk mewujudkan profil Pancasila. Dari William Clauser dalam control theory yang kemudian berkembang menjadi choice theory, yaitu ilustrasi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu yang tidak diinginkan atau dilakukan oleh murid tersebut. Jadi tadi ibaratnya Pak Budi sebagai murid, terus Pak Freddy sebagai gurunya. Pak Freddy ingin sekali memaksa Pak Budi, tapi dengan dari dalam diri Pak Budi sendiri ada kontrol yang tidak ingin orang lain mengontrolnya, sehingga di sini Pak Budi tidak mau. Jadi apapun yang dilakukan sama guru tadi tidak akan dipaksa bagaimanapun, Pak Budi tidak akan melakukannya karena dalam diri Pak Budi sudah ada kontrolnya tersendiri. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang tidak mengizinkan dirinya. Nah ini, jadi Pak Budi tadi tidak mengizinkan dirinya dikontrol. Di bawah ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Contohnya tadi keyakinan kelas. Jadi ketika kita sebagai guru lalu melihat murid kita di dalam kelas melakukan kesalahan, itu kita kembalikan lagi pada keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama-sama. Jadi kita tidak boleh secara langsung bilang kalau kamu loh salah, tidak ya, kita tidak diperbolehkan melakukan hal seperti itu. Yang kita lakukan adalah ketika ada murid kita melakukan salah, kita kembalikan lagi pada keyakinan kelas masing-masing, karena keyakinan kelas tadi itu sudah kita sepakati bersama-sama. Ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Jadi yang kita rasakan sebagai orang dewasa, terkadang kita egois, kita merasa karena kita sudah dewasa, akhirnya kita memaksakan kehendak kita agar anak-anak menjadi apa yang kita inginkan. Padahal sebenarnya itu tidak bisa kita lakukan. Karena itu tadi, diri kita sendiri sudah punya kontrol. Lalu bagaimana seseorang bisa berubah dari proses paradigma
kontrol dari Stephen R. Covey, Principal Centers Leadership tahun 1991. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit kita ubah sikap kita atau perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Dari hasil penelitian, jadi stimulus respon tentang dunia di sini realitanya tentang kebutuhan kita tentang kebutuhan itu kita sama. Namun tentang kontrol dunia, realitasnya kebutuhan kita itu berbeda. Begitu juga semua hal terkadang yang kita lihat itu sama. Namun setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Di sini kita mencoba untuk mengubah orang menurut pandangan kita. Tetapi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi cara pandang kita dengan orang lain itu sangat berbeda. Lalu ada perilaku buruk yang dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada nyatanya semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi kita tidak berhak untuk mengecat seseorang. Lalu ada orang lain bisa mengontrol saya seperti itu. Tapi kenyataannya hanya kita sendiri yang mampu mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Terkadang kita berpikir seperti itu. Saya bisa mengontrol orang lain, tetapi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Namun realitanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir ada model berpikir menang atau kalah. Sedangkan kenyataannya model berpikir itu menang. Ini dia 5 posisi kontrol. Di sini ada identitas gagal, lalu ada identitas berhasil atau sukses, ada identitas berhasil dan sukses. Tapi ini kontrol diri. Identitas gagal yaitu menghindari hukuman. Di sini ada 2 pelaku, ada penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Saya ambil salah satu. Misalnya di sini, menghukum itu lebih ke menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, atau bahkan membuat mental seseorang jatuh. Lalu pembuat merasa bersalah itu berceramah, lalu mengatakan seharusnya kamu seperti ini, saya kecewa karena perbuatan kamu. Nah, seperti itu. Jadi itu terkadang kata-kata tersebut membuat kita merasa bersalah. Lalu ada identitas yang berhasil, ini kontrol dari luar. Ada posisi teman di sini membuat alasan-alasan untuk muridnya. Tapi dampak dari posisi teman ini adalah kita lebih akrab dengan murid kita. Lalu ada pemantau. Di sini biasanya kata-kata pemantau ini itu lebih formal, serius. Kata-katanya apa pelaturannya. Nah, seperti itu. Jadi untuk pemantau ini lebih mengukur. Lalu yang terakhir, ini identitas berhasil dan sukses, yaitu pada posisi manajer. Kenapa? Karena posisi manajer ini lebih bisa menghargai orang lain. Jadi kita sebagai guru itu mempunyai 5 posisi kontrol. Dari 5 posisi kontrol ini, posisi yang paling baik adalah posisi manajer. Di posisi ini kita bisa menghargai murid kita dan juga kita bisa
mengajukan pertanyaan yang nantinya bisa langsung menyelesaikan permasalahan murid kita. Sedangkan posisi yang terkadang kita sering lupa itu kita memakai posisi penghukum dan membuat murid kita ini merasa bersalah. Disiplin positif berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Lalu disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan dan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin ini itu lebih ke patuhan, lebih ke arah kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, kepatuhan, dan peraturan. Kata disiplin juga selalu dihubungkan dengan hukuman, padahal itu jelas sekali berbeda. Karena kita di sini belajar tentang disiplin positif, yang disiplin positif ini tidak harus memberi hukuman, bahkan mungkin tidak perlu kita lakukan. Contoh halnya seperti kita yang sudah membuat keyakinan kelas tadi. Ketika di dalam kelas tersebut murid kita melakukan kesalahan atau tidak sengaja melakukan kesalahan, kita kembalikan lagi kepada keyakinan kelas. Nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebijakan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebijakan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan P3. Ini singkatan saya, P3, yaitu profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa, teman-teman? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan taat mulia. Kira-kira teman-teman ada yang bisa memberikan contoh bagaimana beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan taat mulia? Silakan angkat tangan. Ya, Pak Ferdi. Ya, betul. Biasanya kita lakukan setiap hari, yaitu berdoa sebelum pelajaran kita mulai dan sesudahnya. Lalu ada yang kedua, mandiri. Mandiri, kira-kira ada yang bisa memberikan contoh? Iya, kemudian ya, betul. Contohnya? Betul. Lalu bernalar kritis. Yang ketiga, contohnya bagaimana bernalar kritis? Ya, Pak Ferdi lagi. Bertanya pada apa yang dulu jika tidak mengerti. Ya, lebih tepatnya bernalar kritis itu yaitu kita menciptakan hal-hal baru. Menciptakan hal baru dalam apa? Kalau di murid kita misalnya ada sesuatu dari pelajaran itu yang kita tidak mengerti, itu bisa kita tanyakan lagi kepada guru kita. Itu salah satu contohnya. Lalu yang keempat, berkebinekaan global. Ada yang bisa memberikan contohnya lagi? Nomor 4,
ya, dengan cara berkolaborasi, ya betul. Lalu kreatif, terakhir, ada yang bisa memberikan kreatif? Ya, Bu Mita? Membuat karya yang inovatif. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya, teman-teman. Membuat karya yang inovatif. Ya, jadi kita sebagai guru memang diharuskan selalu membuat inovatif baru, ya. Makanya kadang-kadang guru itu harus kreatif, ya, memang betul. Ya. Lalu selanjutnya, disiplin positif dapat melahirkan kebijakan universal. Jadi ada 3, yaitu nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia. Yang kedua, merupakan tujuan mulia yang ingin dicipta setiap individu. Yang ketiga, yang terakhir, nilai yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi ini berpegang teguh pada profil pelajar Pancasila. Nomor 2, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3. Jadi ketika untuk menghindari atau ketidaknyamanan hukuman, di sini ada kalimat atau pertanyaan yang sering terjadi. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Biasanya pertanyaan ini sering muncul, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi ketika seseorang ingin mendapatkan penghargaan, itu pasti ada pertanyaan seperti ini di dalam hati. Jadi lebih tergantung, ya, bergantung. Lalu yang ketiga, di sini yaitu untuk menghargai diri sendiri. Pertanyaan yang sering muncul yaitu, saya akan menjadi orang seperti apa sih jika saya melakukan ini? Nah, ini termasuk motivasi interversal yang bertujuannya disiplin positif. Salah satunya seperti ini. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, yang ada di pikiran kita adalah ini. Saya akan menjadi orang seperti apa sih? Nah, seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Jadi di sini menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Dalam filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita mendidik anak itu sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Apa kodrat alam dan kodrat zaman itu? Kodrat alam yaitu kita, ibarat guru ini seperti petani. Seorang petani yang punya bibit unggul. Setelah itu bibit kita tanam, kita rawat, kita sirami, kita berikan perhatian. Namun jika tanahnya tidak subur, maka hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Karena tanah tadi ibarat lingkungannya itu. Akan tetapi jika petani itu punya bibit, ya bibitnya itu biasa saja, tetapi dengan ditanam di tanah yang subur, lalu mendapatkan siraman yang tepat, perawatan yang baik, perhatian yang baik, itu dia akan tumbuh menjadi baik. Sama halnya juga anak-anak kita, murid-murid kita, seperti itu. Lalu kodrat zaman. Nah, di sini kita sebagai guru tidak bisa memaksa murid itu untuk menjadi apa yang kita inginkan. Karena kita, contohnya saja, zamannya itu sekarang apa? Tentang teknologi. Kita lihat lagi, oh teknologi, anak-anak sukanya main apa? Main game. Nah, itu anak-anak kita bawa ke sana. Jadi game yang tadinya itu
buat menghabiskan kuota yang tadinya itu game itu tidak bermanfaat, itu kita jadikan game itu bermanfaat. Jadi anak-anak kita bawa ke dunianya. Jadi seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Hukuman dan penghargaan. Hukuman maupun penghargaan dikatakan mengacu pada identitas gagal. Alfikon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghadirkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ya betul. Kadang kita berpikir, oh penghargaan itu baik, tapi ternyata sebaliknya. Jadi penghargaan maupun hukuman adalah nantinya mengacu pada identitas gagal. Lalu dampaknya bagaimana? Kita lihat di sini. Ada hukuman dan penghargaan. Yang pertama, dari hukuman, anak merasa takut. Lalu yang kedua, anak tidak nyaman. Dan kata-kata dari hukuman tadi itu biasanya menyakiti perasaan, sehingga membuat murid-murid tadi merasa bersalah. Jadi ketika dia salah dan ingin mengakuinya, tapi dia tidak berani. Lalu yang terakhir, jadi murid itu akan malu, akan minder, dan secara tidak langsung kita sudah merusak mentalnya. Lalu penghargaan, di sini merusak hubungan. Loh, kok bisa? Iya bisa, karena ketika si A kita beri hadiah, lalu si B tidak, dia akan merasakan iri kepada temannya itu. Lalu menurunkan kualitas, tidak efektif, tidak dapat menghargai diri sendiri, dan mematikan kreativitas. Di sini bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Seseorang melakukan sesuatu atau membujuk sehingga ada faktor ketergantungan. Di sini ada contoh pengakuan, yaitu apresiasi kebajikan. Pembukaan yang pertama itu pasti seperti ini. Kemarin saya perhatikan. Nah, lalu nilai kebajikannya apa? Rasa empatimu besar sekali. Situasinya bagaimana? Ketika menolong murid di kelas kita. Jadi ada murid baru di kelas kita yang kita tolong. Lalu yang kedua, saya menghargai. Nilai kebajikannya apa? Kepedulianmu. Lalu situasinya bagaimana? Pada saat kamu membantu teman-teman tugasmu mengerjakan tugas kelompok. Lalu yang terakhir, terima kasih untuk. Nilai kebijakannya rasa tanggung jawabmu. Jadi ada rasa tanggung jawab di sini. Situasinya bagaimana? Yaitu di saat memungut kertas yang berserahan di lantai. Baik, sekarang saya bacakan hasil jawaban dari teman-teman. Jadi yang pertama, membersihkan tumpahan air di lantai depan kelas karena tersenggol saat istirahat. Ini jawabannya konsekuensi. Kenapa kok bisa konsekuensi?
Iya, angkat tangan. Oke. Kita siswa tersebut melihat menempatkan air kemudian terlihat air itu mengalami keras sehingga mereka secara tidak langsung sadar bahwa air itu harus dibersihkan. Jadi siswa tersebut punya rasa tanggung jawab, ya, kesadaran, ya, betul. Terima kasih Bu Dian. Lalu yang kedua, menulis kalimat saya tidak mengerjakan tugas sebanyak 25 kali karena lupa tidak mengerjakan tugas. Jawabannya adalah hukuman. Ya, Putri ya, kenapa? Karena di situ ada mengerjakan tugas sebanyak 25 kali karena lupa tidak mengerjakan tugas. Artinya kan di situ hukuman. Iya. Itu disuruh menulis mengerjakan tugas. Ya, ya, betul. Ya, sehingga anak tadi, murid tadi terpaksa sambil apa? Menulis saya tidak mengerjakan tugas sama ngedumel, ya. Karena Bu, pakai swiki ya. Terus yang ketiga, menggantikan kertas tugas yang telah dicoret-coret. Ini jawabannya konsekuensi. Lalu nomor 4, lari 5 putaran di lapangan karena terlambat datang ke sekolah. Ini hukuman. Jawabannya di sini konsekuensi. Lalu nomor 5, push up 5 kali karena terlambat 10 menit datang ketika pelajaran PJOK. Di sini jawabannya hukuman. Sekarang pertanyaan saya, bedanya lari 5 putaran di lapangan karena terlambat datang ke sekolah sama dengan push up 5 kali karena terlambat datang pada pelajaran PJOK. Seharusnya ini jawabannya bagaimana? Untuk lari 5 putaran ini harusnya apa jawabannya? Hukuman, ya, bukan konsekuensi. Kenapa? Kenapa bisa dikatakan hukuman? Sedangkan yang push up 5 kali karena terlambat 10 menit datang waktu pelajaran PJOK ini disebut konsekuensi. Ya, Pak Udi? Karena push up menyehatkan, ya. Teman-teman yang lain? Ya, Pak Fedi? Karena perusahaan itu sudah dibagi untuk Iya, betul. Jadi ketika guru PJOK, guru olahraga memberikan hukuman kepada murid, silakan kamu push up 5 kali. Itu bukan dinyatakan sebagai hukuman, tetapi konsekuensi karena di pelajarannya ada. Tetapi kalau kita yang bukan guru olahraga terus kita menyuruh murid kita untuk kamu lari 5 putaran, itu berarti namanya hukuman. Jadi sebenarnya bukan pada tempatnya, ya, seperti itu. Lalu yang terakhir di sini, murid disuruh lepas sepatu seharian karena salah pakai warna sepatu. Di sini jawabannya hukuman. Coba kita lihat selanjutnya. Nah, ini seperti yang jawabannya. Ya, kita beri tepuk tangan untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Masih semangat? semangat sekali. Coba tepuk semangat. Boleh sekali lagi? Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Kita semuanya luar biasa. Jadi perbedaan hukuman dan konsekuensi seperti ini.
Salah satunya hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Sudah yang saya jelaskan di awal tadi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan, membuat fisik anak atau hati itu sakitnya lama, jadi keingat terus, membekas. Lalu anak menjadi benci untuk disiplin. Jadi anak itu benci dengan kedisiplinan, lalu paksaan, lalu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Di sini anak jadinya marah karena apa? Dipermalukan, dan anak tidak berani berkata jujur. Jadi kesalahan yang dia buat itu disembunyikan karena itu tadi dia takut. Lalu konsekuensi ini sesuatu yang harus terjadi, Konsekuensi ini membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka pendek, dan anak dapat menghargai disiplin, lalu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Anak bisa patuh di sini dan tidak merasa diasingkan. Baik, agar kita lebih semangat lagi, kita bisa senang bersama teman-teman, agar kita fresh kembali. Ya, kita mengikuti gerakan yang ada di video ini. Masih semangat? Masih semangat? Masih. Coba tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ya, siap? Ya, kita senang yang lagi viral. Yang lagi viral ya, teman-teman semuanya. Ya, ini tadi anak-anak sudah memperkenalkan dirinya. Sudah? Siap semuanya? Ayo, biar kakinya tidak capek. Ayo, semua digerakkan. Ayo, biar lemas tubuhnya, tangannya, biar kita fresh semuanya. Putar-putar. 1, 2. Kita goyang. Tangannya ke bawah, ke samping, ke atas. Ayo, lanjut. Ya, biar tidak pusing kepalanya, digoyang. Ayo, maju ke depan. Ya, tangannya dibuka. Tangannya ke atas, Mas Faris. Ya, asik. Ayo dibuka, biar ada udara masuk. Energi positif, ya biar tidak sampai nafas. Ya, ya, berputar dulu. 1, 2, 1. Ya, goyang dulu, goyang dulu. Ya, terima kasih teman-teman tepuk tangan. Kita semuanya luar biasa. Teman-teman orang di TikTok masih belum. Sudah? Siap untuk selanjutnya? Ya, semangat dong. Boleh minum dulu, mungkin teman-teman
biar tidak ngos-ngosan. Baik, kita lanjutkan lagi. Apa itu restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk mengatasi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ingin mereka inginkan. Jadi murid itu akan berpikir dia menginginkan dirinya itu seperti apa dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Gosen 2004. Di sini ada identitas gagal, yaitu hukuman. Identitas suksesnya ada disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman seperti yang sudah disampaikan, yaitu sesuatu yang menyakitkan. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusinya yaitu merupakan pilihan. Ada 9 ciri-ciri dari restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Lalu yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Jadi kita menawarkan terlebih dahulu, bukan memaksa. Lalu yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke diri sendiri. Lalu yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Lalu yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi, bukan menambah masalah, jadi lebih fokus untuk memberikan solusi. Terus yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nomor 3, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis tanpa makna. Di sini ada contoh, salah satu contoh peraturan seperti ini. Selalu kembalikan buku pada tempatnya atau dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya bagaimana? Selalu mengembalikan buku kepada tempatnya. Ini sama halnya dengan keyakinan kelas yang bagaimana? Tanggung jawab. Lalu dilarang mengganggu orang lain. Ini berarti kita keyakinan kelasnya harus apa? Menghormati orang lain. Ini keyakinan kelas 3. Salah satunya datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan kelas, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, tertib, ada toleransi, ada saling menyayangi, menghormati guru, aktif di dalam kelas, dan selalu berperilaku baik. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Di sini kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Ini yang harus kita tahu. Yang pertama
adalah kita bisa bertahan hidup, kita bisa survive. Lalu yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Kira-kira siapa sih orang itu yang tidak ingin diterima? Pasti semua itu ingin diterima. Lalu yang ketiga ada kesenangan. Yang keempat ada kebebasan. Kalau kita dikekang, apakah kita mau? Tidak kan? Jadi kita juga, jadi ini tadi kita kembali ke kebutuhan dasar manusia. Jadi kebebasan, kita menginginkan kebebasan, tapi masih dalam kondisi yang wajar, jadi tidak keluar alur. Lalu ada yang terakhir ini ada penguasaan. Setiap orang pasti punya ambisi, punya keinginan, ya, ingin, oh saya ingin menjadi ini. Nah itu bagaimana? Ya butuh proses, tidak serta-merta kita langsung berada di atas, tapi kita berproses dulu dari bawah, sehingga nanti kita akan jadi ini, penguasa. Karena tidak ada manusia itu yang tidak mempunyai keinginan. Jika kita sudah memenuhi atau sudah terpenuhi kebutuhan dasar manusia ini, hidup kita akan menjadi lebih baik. Seandainya ada siswa kita yang tidak berbuat baik atau sering membuat ulah, coba kita tanya, kita perhatikan, kira-kira ada apa tidak kebutuhan dasarnya ini yang belum terpenuhi. Misalnya murid belajar ke sekolah dengan kondisi perut yang kosong atau belum sarapan, mungkin akhirnya di dalam kelas dia mau ngantuk, atau mungkin bisa jadi meminta makanan dari temannya. Nah itu, jadi sebelum kita mengejudge murid kita, sebelum kita istilahnya mengarani, itu kita harus tahu dulu. Iya, menuduh. Bahasa Indonesianya menuduh. Jadi kita harus tahu dulu kebutuhan dasarnya ini sudah terpenuhi apa belum. Andai kata kebutuhan dasar ini belum terpenuhi, maka pasti banyak orang-orang di sana berbuat yang tidak baik. Seperti itu. Kita lanjutkan. 5. Posisi kontrol. Dari Dian Gosen ada 5 posisi kontrol. 1, 2, 3, 4, 5. Posisi kontrol ini kita sebagai guru ada di posisi kontrol ini. Kira-kira kita selama ini menjadi guru itu ada di posisi kontrol yang mana? Sekarang kita lihat di sini ada penghukum, ada pemberi rasa bersalah, ada posisi sebagai teman, ada posisi sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Bagaimana sih posisi penghukum itu? Ya, tindakan yang dilakukan adalah dengan menggunakan fisik maupun verbal. Lalu, nada suaranya itu biasanya tinggi dengan bahasa tubuh yang menunjuk-nunjuk atau melotot, atau kita itu marah. Dengan hasilnya, yang hasilnya kepada murid menjadi malu, menahan marah, dendam sama kita, dan bersifat agresif. Biasanya kata-kata yang sering muncul pada posisi kontrol penghukum ini adalah patuhi aturan saya, atau awas kalau tidak. Nah, seperti itu. Lalu ada posisi kontrol berikutnya.
pemberi rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut, nada suaranya memelas, halus atau bahkan sedih, dan bahasa tubuhnya itu merapat kepada anak, jadi memelas. Dan hasilnya murid akan merasa bersalah karena telah mengecewakan gurunya. Biasanya ada kata-kata seperti ini. Misalnya, si A, kenapa kamu sering terlambat? Apa kamu tidak kasihan kepada saya? Nanti kalau saya ditegur sama bapak kepala sekolah bagaimana? Kalau ibu guru ini dimarahi bagaimana? Nah, dari kalimat-kalimat ini biasanya anak itu akhirnya akan merasa punya perasaan bersalah. Iya bu, saya minta maaf bu, saya lain kali tidak akan mengulangi lagi. Dan berkali-kali dia akan bilang, maafkan saya bu, maafkan saya. Nah, seperti itu. Lalu posisi yang ketiga, posisi kontrol teman sebagai teman, yaitu pada posisi ini guru tidak menyakiti. Biasanya pada posisi ini guru itu lebih akrab sama muridnya, namun tetap akan berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nada suaranya biasanya ramah, kelihatan akrab dan bercanda, dan bahasa tubuhnya biasanya merapat kepada murid lalu tersenyum. Jadi ya seperti sudah akrab, sudah seperti teman. Hasilnya di sini murid merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif, namun seringkali membuat murid ketergantungan pada guru tersebut. Jadi biasanya di posisi ini, itu murid-murid itu akan lebih suka dengan guru yang punya posisi kontrol sebagai teman. Tapi dia akan lebih bergantung dengan kita, dan kepada guru lain dia merasa tidak menghargai. Jadi selalu membandingkan, oh bu ini loh, gini bu, harusnya ibu itu jadi seperti bu ini. Nah, karena apa? Karena akrab tadi. Biasanya kata-kata yang sering muncul seperti ini. Ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini. Nah, seperti itu. Lalu posisi kontrol yang keempat, ada posisi pemantau. Pada posisi pemantau, berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi, biasanya nadanya itu cenderung datar dan bahasa tubuhnya formal. Ekspresi mukanya itu tidak ada tersenyum-tersenyumnya, jadi biasa sekali dan terlihat formal. Lalu hasilnya di sini murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Biasanya kata-kata yang sering muncul itu seperti ini. Sanksi atau konsekuensi apa? Nah, seperti itu. Lalu posisi kontrol yang terakhir, yaitu sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid dengan adanya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, namun juga mendekat kepada murid. Hasilnya, murid akan belajar bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahannya. Kata-katanya biasanya yang sering muncul, apa yang kita yakini? Dan di sini kita kembalikan lagi ke kelas, yaitu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama-sama. Begitu. Untuk lebih jelasnya lagi,
Kita perhatikan video berikut ini. Saya membuat tubuh dan bapak guru hebat dalam penerapan risiko positif dan positif saat satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam bersekusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Bayern dosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi pendukung, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir di waktu di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekalian kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pendukung biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menunduk. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pendukung adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan meminta dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bakal kepala sekolah, nak. Bisa nggak ibu tidak bisa meminta kamu? Duh, gimana ini? Maaf Bu, Bagus deh, Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa nih di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat mulut
konsekuensinya. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis rumah saya rumah makan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang pamit bangun tadi, jadi biarpun saya hari kencang, tetap nggak kencang Bu. Yang sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu, bisa kan? Bisa Bu. Yang sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dari posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenggah gubal untuk menjaga suasana tetap santai. Guru akan merasa senang, aman, dan akan dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, guru ingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dan murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah 27 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk memantau murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa taruhan saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan merusak anak
dilakukan ya? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak perlu. Baik ya, terima kasih untuk bersama kami. Sekarang kami akan kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang berani, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga murid-murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan umum dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam yang bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, terima kasih karena sudah menyaksikan video tadi. Kira-kira bagaimana perasaannya Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya? Dari 5 posisi kontrol tadi, biasanya apa, posisi mana yang sering kita pakai? Nah, tidak usah dijawab, tapi cukup dijawab di dalam hati saja. Kira-kira saya sebagai guru itu sering menggunakan posisi kontrol yang mana dari kelima tadi? Karena untuk mencapai posisi manajer itu kita butuh proses. Baik, tepuk tangan untuk kita semua yang luar biasa. Ya, di sini kita menjawab lagi. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, ada pemantau, ada posisi teman, dan juga manajer. Dari 1, 2, 3, 4, 5, dari 5 ini kira-kira jawabannya apa ya? Di sini nomor 1 ada pertanyaan, ada pernyataan-pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, jawabannya apa, teman-teman? Ya, mungkin bisa maju untuk menjawab melalui post-it, ditempelkan lagi ke depan. Lalu yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, lalu ayolah lakukan demi ibu dan bapak. Lalu yang keempat, apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Lalu yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, dari 1, 2, 3, 4, 5 ini kan jawabannya. Ya, silakan teman-teman. Bumika po yan. Yung namanya konsekuensi tadi.
Konsekuensi ya dan ini Pasnya ini. Saudara, baik kita bacakan. Jadi yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini jawabannya penghukum. Lalu yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Teman. Jawabannya posisi teman. Lalu yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ini teman. Lalu apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Jawabannya penghukum. Lalu yang terakhir, bagaimanakah kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Jadi ada beberapa yang betul, ada yang beberapa yang masih salah. Sebenarnya tadi mungkin betul semua karena ada kipas. Ya, kita lihat jawabannya bagaimana. Nah, ini jawabannya. Jadi yang pertama tadi jawabannya pembuat merasa bersalah. Lalu yang kedua ada penghukum. Yang ketiga ada posisi teman. Ini betul ya. Terus yang keempat ada posisi pemantau. Yang kelima ada posisi ya manajer. Lalu ada yang terakhir ada penghukum. Nah, sekarang sebelum kita lanjutkan yang terakhir dari teman-teman, ada yang mau memperagakan 5 posisi kontrol tadi yang bisa angkat tangan. Ya, Bu Nifta dan Bu Tria, silakan beri tepuk tangan teman-teman semuanya. Ya, kira-kira Bu Nifta sama Bu Tria ini ingin memperagakan posisi kontrol yang mana? Ya, silakan. Iya. Ini dia. Uraja kita. Oh, ini kita lihat dulu. Selamat pagi nak. Selamat pagi Bu. Hari ini kamu terlambat lagi ya? Iya Bu. Kenapa kok sampai terlambat? Maaf Bu, alarm saya nggak bunyi. Bukannya kamu bisa lari? Iya Bu, tapi nggak kekejar. Jadi mungkin lain kali kamu bisa berlari lebih cepat ya, agar kamu tidak terlambat untuk berangkat ke sekolah. Iya Bu, ya sudah, jangan diulangi lagi ya. Ya Bu. Terima kasih.
Baik, kita tepuk semangat lagi. Tepuk semangat. Ya, yang keenam, segitiga restitusi. Jadi, segitiga restitusi itu apa? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bahasa 2004. Jadi gambarannya segitiga restitusi itu seperti ini. Jadi ada 3, di mana segitiga ini nanti yang pertama itu kita menstabilkan identitas ini. Jadi kita menstabilkan identitas murid. Lalu berikutnya kita menvalidasi tindakan yang salah. Setelah itu kita baru menanyakan keyakinannya. Keyakinan kelas tadi bagaimana? Keyakinan sekolah tadi bagaimana? Nah, seperti ini. Nah, langkah-langkah segitiga restitusi menstabilkan identitas, yaitu mengubah identitas anak dari seseorang yang gagal karena melakukan kesalahan, lalu kemudian menjadi orang yang sukses. Kata-katanya seperti ini. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Lalu ibu tidak tertarik mencari kesalahan. Tapi di sini ibu mencari solusi dari permasalahan ini bagaimana. Nah, seperti itu kata-katanya. Berikutnya, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Di sini kata-katanya, kamu tidak memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan. Kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, misalnya seperti ini, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Nah, seperti itu. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah itu bisa divalidasi. Biasanya, maka anak-anak siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Kata-kata yang sering muncul biasanya seperti ini, pertanyaannya, apa nilai-nilai yang telah kita sepakati? Nah, seperti itu. Sudah siap berdiskusi, teman-teman semuanya? Ya. Siap? Ya. Siap? Iya. Tepuk satu. Tepuk satu. Oke, berarti sudah siap semuanya. Ya. Sekarang kita buat kelompok. Kita berhitung mulai dari Pak Budi. Hitungannya seperti ini ya. 1, 2, hap. 1, 2, hap. Itu. Restitusi dari eksekusi. Baik ya. Bisa? Bisa Pak Budi? Bisa. Oh, atau seperti ini. 1 duduk, 2 berdiri, 1 duduk, 2 berdiri, 1 duduk, 2 berdiri. Ya Pak, kita mulai, kita testing, kita coba. Ayo, kita mulai dari Pak Budi. 1, Pak Budi. 3, 1, 2. Berdiri, Pak Freddy berdiri. Iya. 1. Ya. Jadi yang dapat 1 silakan berkelompok mencari nomor 1, yang 2 mencari nomor 2. Untuk yang nomor 1 sebelah sini, nomor 1-nya lagi lurus dengan saya, dekat dengan saya. Baik,
1, 2, 3, ayo sekarang. Oh, kamu berat. Jadi ada stop. Sudah siap? Sudah siap? Ya, sudah lengkap ya. Nanti untuk ini kelompok berapa? Kelompok 1, ini kelompok 2. Nanti kelompok 2 sama saya. Di sini ayo berdiskusi. Sebelum kita mulai, saya mau memperlihatkan contoh satu kasus. Nah, di sini ada kasus 1, yaitu ceritanya di sini ada Sabrina dengan Pak Lukman. Sabrina ini bangunnya kesiangan sehingga Sabrina datang terlambat dan terburu-buru ke sekolah. Dia pun akhirnya sampai ke gerbang sekolah dan baru menyadari bahwa Sabrina ini menggunakan sepatu yang berbeda. Yang dia tidak menggunakan sepatu warna hitam. Sedangkan di peraturan sekolah sepatu harus berwarna hitam. Lalu Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, akan tetapi di sini Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku di sekolah dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah warna sepatu pula, segera buka sepatumu. Kalau kamu tidak bisa menggunakan warna sepatu sesuai peraturan. Kemudian Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar dapat menggunakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berhati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian ini dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Dalam kasus 1 ini timbullah beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Jelaskan dan apa indikatornya. Yang kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi sebagai manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Yang ketiga, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, yang pertama, nilai kebijakan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus sepatu berwarna hitam? Lalu yang kedua, bagaimana Anda selaku kepala sekolah menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Nah, untuk kasus pertama ini nanti kelompok 1. Untuk kasus kedua saya berikan di dalam kertas. Saya bagikan lewat kertas. Selamat berdiskusi teman-teman.
Jadi sebelum berdiskusi, nanti kelompok 1 sama kelompok 2 mengerjakannya di kertas manila ini yang sudah saya siapkan. Setelah itu nanti dipresentasikan. Jadi nanti siapa yang sebagai moderatornya, siapa yang menjawab pertanyaannya, siapa yang menyimpulkan, terserah bisa dibagi bersama-sama atau bisa dijawab bersama-sama sama kita teman-teman kelompok. Baik, saya bagikan. Baik teman-teman, terima kasih. Ada yang sudah selesai? Berarti kelompok mana yang akan kelompok 1? Ya, baik. Saya persilakan kelompok 1 untuk berdiskusi ke depan. Iya, semua. Tepuk tangan kelompok 1. Di video Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mendapatkan kasus nomor 2, yaitu Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah. Tadi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam. Namun, terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya lagi. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan baca tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Ya, dari kelompok kami menjawab, yaitu yang diambil dari Pak Lukman tadi adalah sebagai penghukum. Nah, ini dibuktikan dengan ada indikator dari kasus tadi bahwa Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Inilah yang membuat dari kelompok kami menentukan kalau Pak Lukman ini adalah sebagai penghukum. Lalu
Bila Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Nah. Baik Bapak Ibu, untuk yang nomor 2 ini, apabila Pak Lukman memposisikan dirinya sebagai manajer, apa yang dia lakukan? Tadi sudah dijelaskan sama Bu Ratna bahwa di dalam posisi manajer kita akan melakukan 3 kegiatan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah keyakinan sesuai dengan segitiga restitusi yang telah dijelaskan sama Bu Ratna tadi. Nah, untuk yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ketika kita memposisikan diri kita sebagai manajer, Pak Lukman sebagai manajer, maka yang pertama benar tidak apa yang kamu lakukan hari ini. Jadi kita membuat pertanyaan kepada si pembuat bersalah tadi untuk menstabilkan identitas yang benar atau tidak apa yang kamu lakukan hari ini. Kemudian jika kamu meyakini salah, apa yang harus kamu lakukan? Nah itu. Kemudian yang dilakukan Pak Lukman yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Bersediakah kamu memperbaikinya? Itu kata yang akan ketika Pak Lukman menjadi manajer. Kemudian memposisikan dirinya sebagai manajer. Yang ketiga adalah membuat keyakinan. Apa yang kamu yakini dari tindakan yang kamu lakukan? Nah, ini adalah penjelasan kami tentang ketika Pak Lukman menjadi seorang manajer, kita harus mempraktekkan segitiga restitusi dengan 3 langkah tersebut. Kemudian yang ketiga, apabila Anda menjadi kepala sekolah di sekolah yang Pak Lukman tadi, apa yang akan Anda yang pertama adalah nilai kebajikan apa yang telah dilakukan oleh Pak Lukman. Yang pertama adalah disiplin. Jadi nilai Pak Lukman yang dijelaskan yang menurut kasus tersebut adalah nilai kebajikan di disiplin. Kemudian menyikapi kasus tersebut tidak setuju karena anak menjadi lebih trauma dan menjadi dendam sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh Pak Lukman. Dia memposisikan diri sebagai penghukum tadi. Terima kasih, itu adalah yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1 di kasus 2. Ya, selanjutnya kelompok 2 beri tepuk tangan teman-teman. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini kami kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kasus kedua. Di sini saya sebagai moderator dan ini teman-teman saya sebagai pemateri mengenai kasus yang akan disampaikan. Saya sebagai moderator, saya serahkan ke pemateri pertama untuk menjelaskan. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlihat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berusaha menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa
membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu, Bu. Saya lem kembali mungkin ya, Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali, Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitnya saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Ibu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanpa menyetujui. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersendau gurau kembali. Baik, terima kasih untuk pemateri yang pertama yang sudah menarasikan mengenai kasus yang kedua. Dari kasus ini ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab sehingga nanti akan muncul solusi yang bisa diselesaikan. Monggo pemateri. Untuk yang pertama, pertanyaan pertama, posisi kontrol apa yang telah diperhatikan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Posisi kontrolnya itu manajer, dan hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian. Dan yang pertama itu menstabilkan identitas dan cara Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali gitu. Dan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Contohnya hal apa saja yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Dan yang ketiga itu menanyakan keyakinannya, seperti menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Dan untuk yang pertanyaan kedua, dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Jawabannya, Ibu Suti melanjutkan bahwa perbuatan kesalahan adalah hal yang manusiawi dan mempertahankan diri adalah hal yang penting. Dan yang ketiga, kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Yang pertama itu menghormati diri sendiri dan orang lain. Dengan cara apa? Caranya tidak harus dengan fisik atau adu mulut. Dan pertanyaannya, apa yang dilakukan untuk mempertahankan diri selain fisik atau adu mulut? Dengan cara bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan tadi. Yang kancingnya Anto yang sudah dirusak sama Dino tadi, akhirnya Dino minta ajari Pak Irfan untuk menjahit kancing itu. Sekian. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Barangkali dari penjelasan ini ada yang ditanyakan atau ditanggapi? Alhamdulillah tidak ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya yang luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya, guru-guru hebat yang luar biasa. Terima kasih. Dari kasus pertama dan kasus kedua tadi di sekolah kita sering terjadi. Sebenarnya sering terjadi, hanya saja dari yang sudah saya paparkan di depan.
depan semoga bisa membuat kita menjadi seorang pendidik yang lebih baik lagi. Kita sama-sama belajar untuk mengenal restitusi, yaitu agar kita bisa mengembalikan identitas murid kita. Untuk kasus pertama tadi kasus pertama ya, tapi salah menulis kasus kedua. Untuk kasus pertama tadi saya tambah sedikit. Untuk Pak Lukman itu beliau selain menjadi penghukum juga saya akui dia seorang guru yang konsisten. Jadi apapun yang terjadi beliau tetap kekeh sama peraturan yang sudah dibuat di sekolah itu. Jadi beliau konsisten itu. Lalu untuk solusi tadi mengambil restitusi, dan untuk sudah tidak ada masalah untuk kasus pertama. Lalu untuk kasus kedua tadi yang saya ingin tanyakan, seandainya itu terjadi dengan murid kita, selain bertanggung jawab untuk tadi Bu, memperbaiki kancing, ada lagi yang mungkin bisa kita lakukan seandainya itu terjadi? Bisa juga dengan menukar baju. Jadi misalnya biasanya anak-anak itu kan main bercanda-bercanda terus narik baju, tidak sengaja kakinya jatuh, yang satunya bajunya sobek. Nah itu bisa kita dengan cara menukarnya. Jadi yang satu baju si A bisa kita tukar ke baju si B, baju si B bisa kita tukar ke baju si A. Jadi ketika mereka pulang, orang tua mereka juga tahu, oh ini loh Bu, tadi itu aku di sekolah tuh gini. Jadi dia tahu, oh jadi aku ini bajunya ini. Nah di situ. Jadi bisa seperti itu cara bertanggung jawabnya. Ya. Jadi sudah tidak ada masalah. Tepuk tangan untuk terima kasih. Bagaimana perasaannya hari ini teman-teman semuanya, Bapak Ibu guru hebat? Bagaimana? Oh, senang sekali. Ya, alhamdulillah happy. Ya, terima kasih. Sebelum saya sudahi, sedikit saya sampaikan bahwa kita sebagai pendidik berproses untuk mencapai 5 posisi kontrol tadi sebelum kita mencapai posisi manajer. Dalam pemikiran Ki Dewantara, kita sebagai pendidik hanya menuntun murid kita. Jadi kita menuntun murid kita tidak boleh memaksanya. Kita biarkan murid-murid kita tumbuh sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan di sini tanpa kita sadari, murid-murid kita itu tumbuh dengan karakter yang berbeda-beda, dengan keunikan masing-masing, dengan kelebihan dan kekurangan yang mereka miliki. Jadi di sini kita semua belajar bagaimana caranya kita memerdekakan murid. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat. Terus? Alhamdulillah. Ya, baik, sebelum pembelajaran dimulai, bagaimana kalau kita membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Tapi sebelum Bu Ratna dan teman-teman membuat keyakinan kelas, Bu Ratna menjelaskan dulu ya, apa itu sih keyakinan kelas? Ya,
Jadi keyakinan kelas itu kita yakini setelah kita sepakati bersama-sama. Ya, kesepakatan kelas itu sama, kesepakatan kelas, keyakinan kelas itu sama seperti apa? Peraturan. Ya, cuman di sini bedanya kalau peraturan itu yang membuat Bu Ratna sendiri. Ya, tapi di sini kita membuat kesepakatan kelas yang nantinya kita yakini bersama-sama. Paham semuanya? Nah, apa sih Bu contohnya? Nah, seperti ini. Misalnya, biasanya kan kalian itu ada, kalau peraturan Bu Ratna biasanya ya, tidak boleh terlambat. Nah, seperti itu ya. Nah, tetapi untuk kesepakatan kelas ini kita rubah menjadi kalimat positif, kalimat yang baik. Jadi yang tadinya tidak boleh itu kita hilangkan. Ya, tidak boleh terlambat. Berarti bagaimana? Yang bagus bagaimana? Baiknya datang tepat waktu, atau cuma satu kata disiplin. Nah, gitu saja ya. Jadi untuk kata-kata jangan, tidak boleh, dilarang itu dihilangkan. Baik, sampai di sini apa yang ada ingin ditanyakan? Oke, tadi jadi kesepakatan kelas itu bagaimana? Kita buat bersama-sama. Setelah itu dari kesepakatan nanti sampean ya anak-anak ini yang meyakini bagaimana. Ya, kalau setuju itu nanti kita jadikan keyakinan kelas. Ya, setelah itu bagaimana kalau misalnya ada yang melanggar? Bagaimana? Nanti kita kembalikan lagi sama keyakinan kelas kalian. Keyakinan kelas kalian itu apa? Nah, ya, jadi tidak ada hukuman atau apa, tapi nanti berarti kembalikan lagi sama keyakinan kelasnya apa. Nah, seperti itu. Sepakat? Sepakat? Sepakat ya? Baik, tepuk tangan untuk semuanya. Jadi Bu Ratna bagikan positifnya ini ke kalian semua, ke kalian semua. Nanti kalian tulis kalimat-kalimat positifnya. Setelah itu, kalau sudah kita tempel di mana? Di depan. Di sini sudah Bu Ratna siapkan keyakinan kelasnya.